Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pranata Adi Asrama Ardi, NIM 2015091079, asal Fakultas Teknik dan Kejuruan, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Tata Kelola SITI. Baik, saya akan mulai. Jurnal yang saya review pertama adalah review perancangan alat ukur tingkat kapabilitas SITI perguruan tinggi menggunakan metode COVID-5. Permasalahan penelitian objek audit. Penting adanya tata kelola SITI yang baik perlu diterapkan secara tepat sehingga mampu mendukung bisnis organisasi dalam mencapai tujuan. Adanya tata kelola SITI dapat menunjang keunggulan kompetitif organisasi dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan produktivitas kinerja organisasi. Erdin dan Heri 2014. SITI yang berjalan di kampus sehingga sampai saat ini baik manajemen maupun audit SISPO belum mengetahui sampai sejauh mana SITI yang diterapkan mampu mendukung jalannya proses bisnis IT Telkom Purwokerto. Framework dan domain audit. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 16 ayat 1, penyelenggaraan transaksi elektronik untuk penyelenggara publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel. Pemetaan standar COVID-5 dengan ISO 9001 2015 menggunakan proses indikator dan praktik spesifik perlu dikembangkan sepanjang model proses ISO 901 2015 yang mendorong presentasi kemiripan ke tingkat yang lebih rendah, namun granularity pemetaan cukup tinggi karena pemetaan pada tingkat yang rendah menghasilkan lebih banyak titik kontak. Proses alur audit dalam standar ISO 2015, indikator prosesnya digambarkan dalam siklus PDCA, plan, DU, check, option. Masing-masing indikator dipetakan dalam indikator proses COVID-5. Berikut adalah gambaran siklus PDCA. Subjek, pihak yang diaudit. Penelitian dilakukan untuk merancang sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengakui tingkat kapabilitas SITI yang ada di ITIP. Penyusunan alat ukur ini dilakukan menggunakan metode COVID-5 yang nantinya akan dipetakan sesuai dengan standar ISO 900/2015 yang mengatur tentang manajemen organisasi. Hasil audit, suatu proses yang dapat dinyatakan telah meraih suatu level kapabilitas apabila meraih kategori largely activated L atau fully activated V. Penilaian dilihat dari level terbawah, misalnya dari level 0 atau 1. Untuk mencapai tingkat kapabilitas level 1, maka level 0 harus meraih kategori fully activated. Dan level 1 meraih kategori largi L atau fully activated F. Begitupun untuk mencapai tingkat selanjutnya, maka syarat di level sebelumnya seluruh atribut harus meraih kategori fully activated F. Baik, review jurnal yang kedua yaitu review jurnal audit sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga menggunakan framework COVID 4.1, domain monitor dan evaluate. Permasalahan penelitiannya dan objek audit.
Cakupan masalah pada penelitian ini adalah pengelolaan sistem informasi yang dipakai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Oleh karena sebab penelitian ini berfungsi pada audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 pada domain MA. Framework dan domain audit. Penelitian ini berfokus pada proses monitor dan evaluasi kinerja TI menggunakan domain MA pada framework COVID 4.1. Yang pertama MEI, Monitor and Evaluation IT Performance. Domain MEI menekankan pada keperluan proses monitor kinerja manajemen TI yang efektif dalam sebuah perusahaan. Proses ini menentukan indikator kinerja, merumuskan faktor-faktor yang relevan, serta sistem laporan yang dilakukan secara sistematik dan tepat waktu, serta reaksi yang cepat terhadap penyalahgunaan sistem. Yang kedua, MA, Monitor and Evaluation Internal Control. Domain MA berfokus pada penentuan program pemantauan dan monitoring TI secara interval dalam sebuah perusahaan. Proses ini meliputi monitor dan pelaporan serta hasil evaluasi diri dan pihak eksternal dari perusahaan. Manfaat utama dari pemantauan dan pengendalian internal adalah untuk menjaga sistem operasi yang efektif dan efisien serta sesuai berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, MA3, Ensure Competence External Recruitment. Domain MA3 menentukan perusahaan untuk mengikuti hukum dan peraturan kontrak yang berlaku. Proses berfokus pada identifikasi persyaratan dan berlaku memaksimalkan dan menilai respon, mendapatkan jaminan bahwa aturan telah dipatuhi, serta proses integrasi laporan yang sesuai dengan aturan bisnis TI. MA4, Private IT Governance. Domain MA4 bertujuan menentukan kapasitas sebuah perusahaan dalam proses investasi kebutuhan TI berdasarkan strategi bisnis yang diterapkan. Domain ini fokus pada pembentukan kerangka kerja pengoperasian TI yang efisien dengan tujuan memenuhi rencana strategi yang disepakati bersama. Proses alur audit. Proses yang pertama, tahap pertama, penelitian mengkaji sumber literatur dan pustaka mengenai framework COVID 4.1 berfokus pada audit sistem informasi. Yang kedua, tahap kedua, penelitian pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Penelitian memilih narasumber yaitu karyawan sebagai pelayan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Yang ketiga, melakukan analisis dan wawancara yang telah disalin dalam bentuk transkrip. Data wawancara akan digunakan untuk melakukan perhitungan tingkat maturity pada sistem di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Keempat, tahap terakhir adalah pembuatan laporan hasil audit domain MA dan dari kerangka kerja COVID 4.1 serta membuat kesimpulan penelitian. Subjek pihak yang diaudit. Pada pembahasan ini, penelitian mengukur tingkat keamanan SLIMS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bagian terkait penggunaan framework COVID 4.1 domain EE, penelitian ini berfokus pada 4 manajemen area, yaitu proses monitoring keperluan perusahaan dan sistem yang digunakan apakah sesuai standar, memastikan kontrol desain memenuhi syarat dan peraturan, serta melakukan proses pemantauan yang berhubungan dengan standar
efektivitas sistem, serta kemampuan dalam mencapai tujuan bisnis oleh penilaian yang dilakukan secara mandiri. Wawancara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, narasumber dipilih berdasarkan posisi jabatan yang tanggung jawab yang berperan pada proses MPSLINS 4.1 MA, monitor and evaluate ATP. Hasil audit penelitian ini menentukan bahwa aplikasi SLINS telah mengikuti prosedur yang berlaku, di mana tanggung jawab data berada hanya pada masing-masing individu pengguna aplikasi SLINS. Selanjutnya pada kategori MA4, penyediaan untuk tata kelola TI, aplikasi SLINS telah berada pada tingkat keempat, kematangan level 4,5. Managed and measurable. Pada level ini, proses bisnis TI pada aplikasi SLINS dipantau dan dievaluasi. Rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga diharapkan untuk meningkatkan sistem evaluasi dan kontrol yang efektif dalam proses penggunaan dan pengelolaan aplikasi SLINS. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dalam melakukan peningkatan kapasitas pada semua karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan aplikasi SLINS. Baik, review jurnal yang terakhir, audit sistem informasi e-government menggunakan framework COVID 4.1, studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan penelitian objek audit. 1. Bagaimana tingkat keamanan tata kelola TI, infrastruktur, dan apa pengaruh terhadap sistem informasi e-government pada Pemda KBB saat ini. Kedua, bagaimana tingkat kematangan tata kelola pengadaan dan perawatan software aplikasi sistem informasi e-government KBB saat ini, dan apa pengaruhnya bagi kualitas pelayanan ke masyarakat. Ketiga, bagaimana tingkat integrasi berbagai aplikasi terkait sistem e-government di KBB dan apa pengaruhnya bagi pelayanan publik. Framework dan domain audit. Sistem informasi e-government. Sistem informasi e-government adalah kombinasi dari teknologi informasi pemerintah sebagai pengelola perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data yang terorganisir yang didasarkan pada peraturan yang berlaku untuk menjalin operasional pemerintahan, memberikan informasi dan layanan bagi masyarakat. Framework COVID 4.1 Control of Objectivitas for Information and Relasi Teknologi COVID saat ini edisi keempat adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk TI government yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. Kerja COVID 4 pada COVID versi 4 terdapat komponen utama yang saling terhubung satu sama lain, yaitu 7 performance kriteria, 4 domain, dan 4 IT resource. Selain itu juga terdapat 34 high level objektif HCO dan juga 215 detailed control objektif DCO yang terbagi menjadi 4 domain, yaitu domain plan and organizer, PO, AI, delivery and support, DS, dan monitor and evaluate, MA, sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Proses alur audit. Observasi penelitian melakukan pengamatan bagi proses kerja operasional e-government di PMK.
Pemda KBB. Wawancara-wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data mengenai informasi e-government dengan cara tanya jawab kepada pihak terkait. Pengumpulan dokumen terkait pengumpulan data merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan penelitian salah satunya adalah struktur organisasi, standar operating prosedur SOP, operasionalisasi e-government. Subjek pihak yang diaudit, kuesioner KKA, komit penelitian pengumpulan data dengan menyusun pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban berdasarkan DCO yang ada pada IT proses COVID 4.1 yang sesuai dengan e-government di Pemda KBB kepada pengelola e-government dalam bentuk KKA. Hasil audit berdasarkan hasil perhitungan maturity level pada domain combat acquire and important IT proses A13 dalam hal memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. Diperoleh maturity level sebesar 2,31 termasuk ke dalam level 2, yaitu repeatable but intuitive. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola infrastruktur teknologi pada Pemda KBB telah memiliki standar formal yang tertulis, namun berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, peroleh infrastruktur teknologi disesuaikan dengan anggaran yang tidak memadai sehingga pengaruh menjadi tidak ideal. Contoh seperti internet Wi-Fi yang idealnya setiap ruangan diisi dengan kecepatan minimal di atas 50 Mbps agar kinerja e-government tidak menjadi terlambat. Namun hal itu belum dapat terwujud dikarenakan anggaran yang tidak memadai. Rekomendasi perbaikan. Perlu dilakukan upaya berkelanjutan dalam hal meningkatkan integrasi aplikasi-aplikasi yang ada pada e-government agar pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Perlu ditingkatkan kompetensi pengelolaan e-government khususnya untuk pegawai yang belum menguasai teknologi informasi dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan dan sertifikat agar sumber daya manusia yang ada dan sertifikasi e-government dapat dioptimalkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucapan kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan